Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Siti gimana? Alhamdulillah sehat juga. Jadi hari ini kita percakapan pra observasi kelas Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Saya akan mengobservasi, tapi sebelumnya kita pra observasi dulu bagaimana nanti langkah-langkah atau kegiatan Ibu di kelas. Jadi saya pertanyakan dulu. Nah, Ibu sudah siap untuk diobservasi nantinya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah siap untuk diobservasi karena memang untuk meningkatkan pola belajar kita kan, bagaimana cara kan berbeda-beda tuh kita guru berbeda-beda. Misalnya kalau saya kan guru matematika, anaknya seperti ini, guru sejarah seperti ini. Jadi karena kebetulan siswa kita pun sama, mungkin ada sedikit permasalahan yang bisa kita cari solusi bersama nantinya. Insya Allah siap untuk diobservasi. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Nah, menurut Ibu apa tujuan pembelajaran nanti ketika saya mengobservasi Ibu? Untuk observasi yang akan kita lakukan, tujuan pembelajaran kebetulan saya guru matematika, saya akan mengambil materinya tentang perkalian 2 matrik kan. Kemudian tujuan pembelajarannya itu agar siswa mampu memahami dan menentukan bagaimana cara melakukan perkalian 2 matrik. Karena untuk perkalian 2 matrik dia punya konsep khusus sendiri. Jadi nggak bisa dikalikan dengan sembarangan, walaupun yang namanya perkalian mungkin sudah didapat di SD, SMP, tapi kalau untuk perkalian 2 matrik itu punya konsep khusus. Ya. Nah, jadi kira-kira nih Bu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai nanti ketika pembelajaran berlangsung? Kalau untuk area yang ingin ditingkatkan atau yang ingin dicapai itu yang pertama ingin agar siswa mampu mengalihkan 2 buah matrik yang berbeda, karena nanti ada matrik yang bisa dikalikan, ada yang tidak. Jadi yang pertama memang melihat pengetahuan siswa tentang itu. Kemudian nanti kebetulan di observasi rencananya akan memunculkan sebuah produk sehingga itu akan melihat keterampilan siswanya. Jadi yang memang area yang ingin dicapai itu yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilannya. Dua itu. Berarti Ibu ingin meningkatkan pengetahuan siswa melalui pembelajaran besok, yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa dengan nanti adanya produk yang ditampilkan oleh siswa. Nah, itu sudah sangat bagus Bu ya. Artinya di sini kita pembelajaran itu harus berpihak kepada murid ya. Baik. Nah, strategi apa yang Ibu persiapkan untuk observasi nanti? Untuk observasi besok rencananya saya akan menggunakan model pembelajaran APBL ya, berbasis masalah. Berbasis masalah. Kemudian di situ siswa akan menyelesaikan masalah yang nanti saya buat dalam LKPD-nya. Kebetulan nanti ada beberapa permasalahan atau 1 atau 2, kita sesuaikan dengan jamnya nanti ya. Karena kalau terlalu banyak juga siswa nggak akan paham takutnya. Setelah siswa itu diberikan masalah, itu mereka akan duduk dalam kelompok. Kemudian dalam kelompok itu menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di LKPD itu. Baik itu nanti mereka mencarinya lewat video-video, boleh dengan membaca buku paket yang ada, itu saya bebaskan tergantung kemauan siswanya. Nah, kemudian nanti setelah itu mereka akan membuat semacam produk yang namanya pelangi matrik, perkalian matrik, atau nanti yang satu lagi perkalian matrik dengan bangun datar. Jadi dihubungkan antara matrik dengan bangun datar agar produknya itu menarik, gitu kan? Nggak cuma untuk siswa tapi juga bagi kita. Kemudian setelah produk itu siap, nanti mereka akan presentasikan
Kemudian yang terakhir baru nanti kita menarik kesimpulan secara bersama-sama. Nah, baik Bu, jadi strategi yang Ibu sampaikan itu sangat bagus dan menarik ya Bu ya. Tentunya kalau kita lihat dari persiapan Ibu Elsa itu sudah sangat matang dan dengan Ibu sampaikan seperti itu, nantinya siswa-siswi kita akan lebih bersemangat untuk belajar. Dan kemudian kalau kita lihat dari strategi pembelajaran tadi itu, kita melihat bahwasanya yang aktif di situ adalah siswa dan mereka menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi dari materi yang disampaikan. Baik Bu Elsa, sangat luar biasa ya. Saya melihat strategi Ibu, bagaimana nanti Ibu menyampaikan tujuan dan pengembangan yang Ibu akan sampaikan kepada siswa-siswi, di mana itu sudah termasuk ke dalam area pendekatan dan strategi yang berbasis diferensiasi baik konten, proses, dan juga produk. Nah, Ibu Elsa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Nanti saya tidak sabar untuk melihat prosesnya besok ketika Ibu diobservasi. Nah Ibu, sebelumnya saya ingin tanyakan, kira-kira nih kapan jadwal yang akan Ibu tetapkan untuk diobservasi? Untuk jadwal observasi rencananya hari Selasa besok ya, tanggal 22 Oktober 2024 itu jam ke-34 pembelajaran. Artinya dimulai dari jam 9.20 sampai jam 10.40. Oke, baik Ibu Elsa, sangat luar biasa perbincangan kita hari ini dan juga sangat menarik. Semoga besok semuanya lancar, dan saya harap, saya tidak sabar ingin melihat proses observasi besok. Semoga yang Ibu ingin capai ini tercapai dengan baik, terlaksana dengan baik, sehingga kita sebagai guru termotivasi untuk selalu mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan kita terhadap proses pembelajaran. Terima kasih Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
pelajari. Ini ibu bedakan warnanya ya. Nah, ibu sebenarnya matrik itu untuk apa sih dipelajari? Sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian membeli di kantin, nah, beli kue, beli nasi, beli minum, itu salah satu bentuk penggunaan matrik. Walaupun di sana nanti ada yang namanya sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Tapi pemecahannya, pencarian berapa nilainya itu menggunakan matrik. Ya. Nah, kemudian yang pertama, menyelesaikan masalah matematika seperti yang dikatakan tadi, seperti persamaan linear, transformasi linear dan lain-lain. Kemudian matrik itu dapat juga dimanipulasi, tambah, kurang, kali, bagi dalam mengolah data. Ini maka kalian perlukan kalau kalian perlu berusaha kerja di kantor kunci, kantor statistik, ini perlu. Yang ketiga, mempermudah dalam menyusun analisis mengenai masalah ekonomi yang memiliki banyak variabel. Kemudian yang keempat, membantu menyelesaikan masalah operasi penyelidikan seperti penyelidikan sumber minyak bumi. Nah, orang yang bekerja di pusat sumber minyak bumi itu nggak sembarangan, nah, yang digunakan tentang matrik, yang namanya matematika itu mau dipakai di mana saja, termasuk ketika kita meninggal, tetap harus menggunakan matematika. Ya kan, mungkin ukur itu berapa namanya nah, berapa bidang tanah yang harus digali itu menggunakan matematika. Kemudian yang kelima, membantu memecahkan masalah program linear dalam berbagai bidang. Ini kaitannya dengan mata pelajaran lain, pendidikan kimia, ekonomi, manajemen, dan teknologi. Ya. Nah, ini yang berbicara masalah matrik, kita di awal sudah berbicara yang namanya masalah ordo. Di matrik selalu ngikut ordo, ya. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ordo matrik? Ingat, matrik itu yang mana? Kalau di kelas ini ordonya yang mana nih? Berapa ordonya nih? Nah, melihat ordo itu dari mana? Baris, dari kolom. Nah, jadi ordo itu menunjukkan banyak baris dan banyak kolom. Nah, nomor 2, dapatkah 2 matrik dikalikan jika ordo yang berbeda? Nah, nanti kita cek ya, dapat atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, sebutkan syarat atau konsep perkalian matrik dengan matrik. Nah, kita lihat di pertanyaan ini akan terjawab ketika kalian menyelesaikan yang namanya LKPD. Nah, mau nonton? Betul mau? Ya. Ada suaranya ya?
B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matrik A sama dengan banyaknya baris pada matrik B. Enak ya? Ada yang mau tanya? Nah, ini yang tadi waktunya baru. Waktunya baru ya. Kalau tadi di sini 3 kali 1, 1 kali 3. Apa tadi? 1 kali 3. 3 kali 1 akan menghasilkan matrik baru 1 kali 1. Lanjutkan terus ya. Nah, ini permasalahan yang ada di dalam matrik. Bagaimana cara kalian nanti menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian boleh duduk berkelompok. Namun kelompoknya belajarnya di kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Duduk berdasarkan yang sudah dibahas.
Ada pertanyaan? Ada yang kesulitan? Ayo Mida. Depan sebentar Mida. Yang sini nah, yang peta-peta itu yang persegi panjang, aku rasa bisa dengan menggunakan program putih. Pastikan seluruh anggota kelompok paham apa yang dibuat. Karena nanti di akhir ibu akan tanya satu-satu. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Itu pasti ditanya. Enak ya? Pastikan semua anggota kelompok itu paham apa yang dibuat. Dari mana ini? Dari mana itu? Gitu ya. Dia mana hari ke lah?
Itu dia jangan minum.
Waktunya mana lagi nak ya?
Lama
gerakannya. Baris pertama kali kolom ya. Ya. Ini semua dikalikan kemudian ditambahkan. Nah, dengan proses yang sama akan menghasilkan 86, 62 dan 54. Dalam matematika hati-hati nah, penyebutan 86 itu berbeda dengan 86. Ya nak ya. Kalau menyebut ini 86. Jangan dibiasakan lagi 8 ke 6. Nah, sekarang ini punya kelompok mana tadi? Sama ya hasilnya ya. Sama 86, 62, 54. Nah, ini kelompok mana tadi? Ini yang beda soal ya. Nah, tolong nggak maju kelompok ini. 3. Yang siapa Ari? Tapi lu. Nah, yang lain perhatikan. prosesnya tadi, maka
Apakah jika ordurnya berbeda dapat kalian kalikan? Kalau ordurnya berbeda, ini dari macam kalian nih. Ini ordurnya beda nggak? Beda. Bolehkah dikalikan? Boleh. Nyata ya hasilnya? Boleh dikalikan. Tapi dengan syarat banyak apa tadi? Banyak kolom. Tidak ya. Sama dengan banyak baris pada kolom kedua. Kolom yang pada matrik kedua. Ini banyak barisnya 1, 2, 3. Ini banyak kolomnya 1, 2, 3. Karena sama maka dia boleh dikalikan. Itulah konsepnya ya. Irfan sudah selesai. Udah Irfan. Irfan Maulana sudah selesai. Sudah ada belum? Mana ya? Nah. Tunggu ada satu lagi. Tunggu ada satu lagi nak. Maju Irfan, maju Irfan. Tunggu tempelan ini. Tapi kan ini bisa. Boleh tempel di ujung sana aja nak. Situ bisa. Di sini aja. Udah nak? Silakan dari Hafnus kepada kawan kalian yang baru.
warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Siti. Nah, gimana siang ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Siti gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Nah, jadi setelah tadi kita observasi ya Bu ya, tentunya saya sudah melihat bagaimana proses pembelajaran tadi. Ibu sudah sangat bagus dalam melaksanakan PBM. Saya juga melihat di situ bahwasanya siswa sudah aktif, kemudian mereka berkelompok ya Bu ya, berkelompok, dan tahapan pembelajaran juga sudah sangat bagus saya lihat ya, dimana tadi saya lihat juga ada ice breaking, ada video, kemudian siswa-siswanya juga dikelompokkan ya Bu ya, secara heterogen. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah sebelumnya Ibu Elsa sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Baiklah Bu Siti, sebenarnya sebelumnya itu setiap guru mungkin ya, bukan hanya saya, itu sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan berbagai model. Nah, hanya saja kami belum tahu tuh sebenarnya, diferensiasi model ini masuk ke diferensiasi. Jadi memang awalnya nggak tahu apa itu diferensiasi, masih mengambang ya. Tapi setelah kemarin kita praobservasi, bincang-bincang, jadi saya tahu bahwa model diferensiasi itu seperti ini. Ternyata model-model yang digunakan selama ini itu sudah termasuk diferensiasi pada saat proses pembelajarannya berlangsung ya. Kemudian waktu praobservasi mungkin dengan bimbingan Bu Siti juga, saya jadi lebih tahu bahwa diferensiasi itu ternyata ada konten, proses, dan ada produknya gitu ya. Pilih salah satu juga boleh, nggak harus semua. Jadi memang selama ini miskonsepsinya itu yang kita tahu itu berdiferensiasi itu membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya. Ternyata bukan gaya belajarnya, tapi kesiapan belajar siswa. Jadi alhamdulillah setelah praobservasi saya jadi tahu bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya Bu, jadi di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses ya Bu, proses yang melakukan pendekatan dan strategi apa saja, modelnya boleh, yang penting di situ adalah kita berpihak kepada murid, itu yang disebut dengan berdiferensiasi ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, apa yang ingin Ibu refleksikan dari pembelajaran hari ini? Untuk refleksi, mungkin saya akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa itu melalui pembelajaran yang inovatif dan bervariasi, sehingga siswa menjadi senang dan menarik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Apalagi yang namanya matematika selama ini, anak-anak itu suka sekali menganggap matematika ini sulit, matematika ini rumit, dan kadang nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kenyataannya matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi saya ingin menggunakan beberapa pembelajaran itu yang berinovatif, yang bervariasi, sehingga siswa itu senang dengan matematika. Gitu, ya. Iya Bu. Tadi juga saya ada mendengar Bu ya, waktu Ibu melaksanakan PBM itu Ibu merefleksikan dengan nyata ya, konkret di kehidupan sehari-hari, di mana Ibu mengatakan bahwasanya kalaupun kita sudah meninggal ya, kita itu masih belajar menggunakan matematika gitu, seperti itu ya, luar biasa sekali Bu ya. Baik, kira-kira area apa yang ingin Ibu Elsa kembangkan lagi setelah kita observasi hari ini? Yang perlu saya tingkatkan mungkin itu kemampuan
saya secara pribadi itu dalam pembelajaran. Misalnya kalau kita ingin yang bervariatif, kreatif, inovatif, gitu, tentunya kita sebagai guru harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Bagaimana pembelajaran yang bervariatif itu, bagaimana pembelajaran yang inovatif itu agar siswa nanti menjadi senang, gitu kan? Nggak mungkin kita berharap siswa itu senang sementara kita berharap siswa itu inovatif, kreatif, sementara gurunya sendiri belum kreatif, gitu ya. Mungkin area yang ingin saya tingkatkan itu kemampuan saya secara pribadi dalam pembelajaran. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Elsa ya. Nah, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran yang baru saja dilaksanakan? Kalau untuk tantangan mungkin ada beberapa anak itu yang memang punya kemampuan yang berbeda-beda ya, gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi ketika mengelompokkan siswa secara heterogen itu pasti ada siswa yang kemampuan visual, kinestetik atau auditori itu agak sedikit rumit. Mungkin karena ada anak kinestetik, kita tahu sendiri kan, agak memang harus dengan fisik, harus ke sana, harus kemari. Sementara anak auditori mungkin dia tidak terlalu suka yang anak-anak kinestetik. Tapi bagaimana cara kita sebagai seorang guru harus menyesuaikan agar mereka ini bisa bekerja sama, berkolaborasi sehingga pembelajaran menjadi lebih aman, nyaman, gitu ya. Mungkin aktif. Jadi memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam memilih model, pendekatan, kemudian strategi. Mungkin itu sementara. Baik, sangat luar biasa ya Bu Elsa. Nah baik, rencana tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan setelah ini? Rencana tindak lanjut mungkin saya akan terus tetap meningkatkan kemampuan saya dari berbagai sumber ya. Nanti apakah melalui PMM atau nanti komunitas belajar, memang ada di sekolah kita ya, komunitas belajar. Yang jelas saya akan terus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga siswa merasa merdeka dalam belajar. Baik Bu Elsa, sangat luar biasa rencana-rencana Ibu, kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah luar biasa, dan saya juga sudah melihat tadi bagaimana Ibu observasi ketika supervisi akademik tadi, anak-anak sudah aktif ya, mereka juga sudah kreatif dalam membuat produk. Nah, dan Ibu juga membimbing mereka, dan kalau saya lihat itu sudah sangat berpihak kepada murid dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu Elsa, semoga Bu Elsa terus semangat meningkatkan kemampuan Ibu, dan juga tentunya nanti mari kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih hari ini untuk kebersamaannya Bu Elsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, CGP Angkatan 11, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Hari ini bersama saya Ibu Irma Triana SPD selaku pengajar praktik dalam pendampingan individu yang kelima, dan bersama rekan kerja saya, teman sejawat, Ibu Elsa Farina, guru matematika. Tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan ini saya selaku CGP ditugaskan untuk membuat sebuah tugas supervisi akademik, di mana rekan sejawat saya, Ibu Elsa Farina, telah melakukan observasi kelas dengan saya. Nah,
pada pagi ini saya akan melakukan supervisi akademik pasca observasi kelas. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Elsa? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Bu Siti apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, jadi sebelumnya kita sudah melakukan perbincangan pra observasi ya Ibu ya, mengenai bagaimana nanti Ibu akan melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, sebelum kita observasi kelas Ibu Elsa, kita sudah berbincang pra observasi. Nah, yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita saat pra observasi di kelas itu kira-kira apa, Bu? Ya baiklah, sebenarnya sebelum menjawab saya ingin berterima kasih dulu kepada Ibu Siti selaku CGP. Memang pada saat pra observasi itu banyak yang kita dapatkan. Yang pertama itu bagaimana cara membuat modul, dan itu saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Siti atas bimbingannya, Bu ya. Bu Siti sudah mengajarkan saya bagaimana cara membuat modul ajar yang baik, kemudian sesuai dengan karakteristik siswa kita. Yang diajarkan dari satu kebun, bagaimana gaya belajarnya, minat belajarnya itu seperti apa, sehingga ketika akan melakukan pembelajaran itu modulnya itu sudah sangat sesuai. Jadi itu aja Bu. Baik Bu Elsa, luar biasa sekali Bu Elsa. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bu Elsa di mana kita sudah berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan kita masing-masing dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Elsa, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah membuat modul ajar dengan pendekatan berdiferensiasi? Sebelumnya mungkin semua guru itu sudah melakukan yang namanya membuat RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi. Cuman yaitu banyak terjadi miskonsepsi sehingga kita tidak tahu tuh itu modul ajarnya sudah berdiferensiasi atau belum. Nah, jadi sebenarnya sebelum adanya kolaborasi kita perbincangan pra observasi itu sempat bingung diferensiasi ini seperti apa sih sebenarnya. Oh, ternyata setelah kita sharing itu ternyata diferensiasi itu bukan berdasarkan gaya belajarnya ya. Diferensiasi itu ada yang namanya konsep ya, kemudian proses dan ada produk. Jadi ternyata yang kita buat selama ini sudah diferensiasi, cuma kita belum tahu aja itu namanya diferensiasi. Baik, ya luar biasa. Kemarin juga saya mengamati saat Ibu observasi kelas itu pembelajaran Ibu sudah memiliki 3 konsep tersebut ya Bu. Ada diferensiasi konten, proses, dan juga diferensiasi produk. Anak-anak menghasilkan produk saat itu. Baik Bu Elsa, pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sebelum kita observasi kelas kemarin? Kalau untuk diferensiasi seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita belum tahu itu namanya diferensiasi. Ternyata setelah kita laksanakan dan berbincang-bincang dengan Bu Siti, kayak jadi tahu oh ini yang namanya diferensiasi, dan itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Walaupun belum terlalu begitu memahami diferensiasinya tadi, tapi setelah adanya pra observasi, berbincang-bincang, berkolaborasi, tukar pikiran, jadinya tahu oh diferensiasi itu sudah kita laksanakan. Baik Bu Elsa, pertanyaan selanjutnya, sebelumnya apakah Ibu sudah melaksanakan pendekatan atau model pembelajaran yang lain selain dari berdiferensiasi? Kalau untuk pembelajaran saya itu sebenarnya sudah banyak kita laksanakan model-model pembelajaran, pendekatan juga sudah banyak. Mungkin ada beberapa yang cocok karena memang kalau matematika itu tidak semua anak senang. Atau anak-anak itu biasanya siswa itu kalau kita tanya suka matematika pasti jawabannya hampir 80% itu tidak suka. Jadi ada beberapa model yang memang cocok dan
ada yang tidak cocok. Nah, ketika kita melakukan model diferensiasi ini ternyata anak-anak senang. Nah, jadi oh ya udah, dengan pendekatan berdiferensiasi ini ternyata lebih bisa mengayomi anak-anak, karena memang di situ kan kita belajarnya berdasarkan karakteristik siswanya tadi. Kita bagi mereka menjadi kinestetik, itu ada auditori, ada yang visual ya. Karena kalau sebelumnya pemahaman saya itu diferensiasi itu anak yang kinestetik dengan anak kinestetik akhirnya tidak belajar, dan ternyata bukan seperti itu. Anak kinestetik tetap digabung dengan anak auditori, tetap digabung dengan anak visual, sehingga mereka berkolaborasi menciptakan sebuah produk tadi kalau untuk pembelajaran yang berlangsung pada saat itu. Baik, luar biasa sekali Bu Elsa. Nah, jadi artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mengetahui dulu ya Bu, kemana minat anak tersebut, dan tidak mengelompokkan mereka dengan satu kelompok, tetapi dari gaya belajar mereka yang kinestetik itu mereka heterogen Bu ya. Baik Bu, selanjutnya kira-kira area apa yang Ibu Elsa ingin tingkatkan dari kita kemarin sudah pra observasi, kemudian observasi kelas, kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Kalau untuk meningkatkan secara pribadi itu saya ingin meningkatkan pengetahuan saya tentang bagaimana kemampuan saya itu dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena selama ini memang guru itu kurang berpihak kalau kita bilang. Jadi anak-anak merasa nggak suka dengan pelajaran itu. Jadi yang ingin saya tingkatkan mungkin bagaimana cara yang pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian pengelolaan kelas. Karena kan kalau memang di kurikulum Merdeka ini saya lihat ada yang namanya disiplin positif ya, ada kesepakatan kelas, dan itu sangat membantu. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya, pengetahuan saya tentang bagaimana pengelolaan kelas yang baik, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Mungkin itu aja begitu. Baik, luar biasa sekali semangat dari Bu Elsa, nantinya juga bisa tertular ke saya ya, yang mana Bu Elsa sudah bersemangat untuk meningkatkan kompetensi Bu Elsa sendiri sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid ya Bu ya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya Bu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran yang berlangsung saat kita observasi kelas? Kalau pada saat observasi kelas kemarin ya, sebenarnya ada beberapa tantangan. Itu yang paling umum itu mungkin karena anak-anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Mungkin pemilihan metode pembelajaran, pendekatan, mungkin itu yang agak sedikit menjadi tantangan. Kadang ada anak yang memang walaupun dengan berbagai model dia tetap nanti anak kinestetik namanya ya, itu agak mengganggu sedikit kawan-kawan yang lain, padahal maksud dia itu untuk belajar. Mungkin kita bisa buat dengan kesepakatan kelas, mungkin itu aja yang menjadi tantangannya. Ya, baik, terima kasih ya. Iya, saya juga melihat di observasi kelas kemarin siswanya mereka itu sangat antusias ya Bu ya, di mana mereka menghasilkan produk dengan materi yang berbeda dari temannya, tetapi mereka berlomba-lomba untuk tampil ke depan. Nah, itu yang saya perhatikan pada saat observasi kelas kemarin. Nah, walaupun ada yang salah satu orang yang dia ingin sekali yang selalu tampil ya Bu ya, artinya pembelajarannya sudah sangat bagus Bu, dan anak-anak kita suka seperti itu, belajar yang sesuai dengan minat mereka, keinginan mereka seperti itu. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita sangat senang dan bangga ketika kita berhasil dalam melaksanakan PBM di mana anak-anak senang dan nyaman Bu ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Bu Elsa, untuk ke depan rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu rencanakan? Untuk tindak lanjut, rencananya saya ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya akan meningkatkan pemahaman saya
dari berbagai sumber, yaitu melalui PMM, karena sekarang di PMM ada belajar ya, bisa belajar modul sendiri ya, kemudian boleh mengikuti pelatihan, workshop, atau yang lain-lain, sehingga saya bisa tahu bagaimana pembelajaran yang bermakna bagi murid itu, sehingga bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang memang betul-betul berpihak kepada murid dan juga bermakna bagi mereka. Luar biasa sekali Bu ya. Nah jadi pertanyaan terakhir Ibu ya, apa yang Ibu refleksikan dari supervisi akademik observasi kelas umum? Yang refleksi ya, yang supervisi kemarin itu mungkin saya akan meningkatkan pengetahuan keterampilan saya, bagaimana cara mengajar yang baik, model pembelajaran apa yang akan kita pilih, sehingga dapat memperbaiki beberapa area yang perlu diperbaiki. Misalnya seperti tadi ada beberapa anak itu berarti masuk ke membuat disiplin positifnya, membuat kesepakatan kelasnya, mungkin lebih ke situ, sehingga anak-anak menjadi senang, aman, nyaman dalam belajar. Baik, Elsa, perbincangan kita kali ini sangat luar biasa. Saya juga mendapatkan aura positif ya dari perbincangan kita ini, di mana Ibu Elsa begitu bersemangat untuk meningkatkan kemampuan Ibu Elsa, dan saya juga tentunya nanti akan terus berkolaborasi dengan Ibu supaya kita sama-sama melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga peserta didik kita merindukan untuk datang ke sekolah dan mereka bersemangat untuk belajar. Baik Bu Elsa, terima kasih hari ini, terima kasih bincang-bincangnya, dan terima kasih juga Ibu yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam rangka salah satu tugas saya yang akan saya kirim nanti di LMS. Baik, demikian bincang-bincang saya pasca observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Elsa Farina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.